Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Para akhwat, para ummahat yang senantiasa semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah memberikan kita berbagai macam nikmat. Dan nikmat yang paling utama dari semua nikmat ini adalah nikmat iman, Islam, tauhid, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat kesempatan, nikmat waktu, meskipun ini nikmat yang banyak disia-siakan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara manusia-manusia yang lain, di antara saudari-saudari kita atau akhwat dan muslimah yang lainnya. Allah pilih dan Allah berikan kita taufik sehingga kita dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa hadir di dalam majelis kita di pagi hari ini. Akhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan ini kita akan melanjutkan ya dari Akademi Ibu Sholihah, pertemuan yang ketiga, sifat yang kedua. Jadi di pertemuan yang pertama kita telah berbicara muqaddimah secara global atau secara umum. Dan insyaallah di pertemuan sekarang ini kita akan masuk ke pembahasan yang kedua dari karakter wanita salihah. Dan saya sebelumnya mohon maaf ya, belum sempat membuat slide ya, dikarenakan kesibukan ya. Namun mudah-mudahan yang meskipun tanpa slide ini kita bisa mengikuti dan juga bisa mencatat, karena kata Nabi SAW, qayyidil ilma bil kitab. Ya, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Sebagai pengingat ya bagi teman-teman sekalian ya, bagi para akhwat dan ummahat sekalian, jangan lupa untuk menonaktifkan videonya dan mematikan mic-nya. Nanti insya Allah ketika sesi tanya jawab, ya silakan yang ingin bertanya langsung raise hand. Nah setelah diizinkan nanti bisa langsung mengajukan pertanyaan. Insya Allah ta'ala. Nah, baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Di pertemuan yang lalu kita telah mempelajari atau kita telah telah berbicara ya tentang karakter atau sifat. Dia ada beberapa mati satu. Ya. Jadi kita telah berbicara tentang sifat yang pertama dari wanita salihah. Ya. Yaitu apa? Senang menuntut ilmu. Yaitu wanita salihah adalah wanita yang senang menuntut ilmu. Artinya senang menuntut ilmu bukan cuma sekedar menuntut ilmu, tapi dia memang senang. Ya, dia memang senang. Senang belajar, senang menuntut ilmu.
Karena apabila seseorang itu senang dengan menuntut ilmu, dengan belajar, maka nggak perlu disuruh, apalagi dipaksa. Dia akan melakukannya. Karena menuntut ilmu adalah sesuatu hal yang menyenangkan bagi dirinya. Dan itu seakan-akan menjadi kebutuhan. Ya, tapi berbeda dengan orang yang menuntut ilmu hanya sekedar sebagai suatu kewajiban atau keharusan, apalagi dengan paksaan. Nah, itu biasanya akan gampang berhenti. Padahal menuntut ilmu itu kata para ulama adalah ya minal mahdi ilal lahdi, ya. Afwan. Ya, minal mahdi ilal lahdi ini bukan hadis Nabi SAW. Yaitu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Menuntut ilmu, belajar. Ini sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Sekarang kita masuk di karakter yang kedua. Ya, sebagaimana kita tahu ya, kita akan mempelajari ada 8 karakter dan 8 ini bukan pembatasan. Ini adalah sebagian dan untuk taisir memudahkan kita mengambil akronim dari kata salihah itu sendiri. S-H-A-L-I-H-A-H, salihah. S-nya adalah apa? Senang menuntut ilmu. Hanya hargailah nikmat yang Allah berikan. Artinya kita hendaknya menghargai semua karunia Allah Azza wa Jalla. Kita harus menjadi wanita-wanita yang syakirah, wanita-wanita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, karakter yang ketiga adalah ya amalkan ilmu yang diperoleh, yang didapat. Jadilah amilah, jadilah wanita yang mempraktekkan ilmunya. Karena dengan mempraktekkan ilmu, seseorang akan menjadi apa? Seseorang akan menjadi qudwah, uswah bagi orang-orang terdekatnya. Kemudian yang keempat, L ya, lemah lembutlah. Karena wanita itu seharusnya dikarakteristiki dengan sifat yang lemah lembut. Jadilah rafiqah, wanita yang kalem, yang lemah lembut. Ini karakternya wanita salihah. Bukan wanita yang keras, yang kencang, yang kaku, yang ketus, yang gemar mencibir. Itu bukan sifatnya wanita salihah. Wanita salihah itu adalah wanita yang lemah lembut, yang santun, yang kalem, ya, yang ketika berbicara itu tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang kelima dari karakter wanita salihah yang nanti akan kita pelajari adalah inner beauty atau indahnya hati, ya, itulah yang dimiliki oleh wanita salihah. Artinya jadilah wanita-wanita yang jamilah, yang cantik, yang indah. Bukan cuman cantik fisik, karena kecantikan fisik itu adalah temporer sementara dan itu semu. Ya, tapi kecantikan yang sejati adalah kecantikan hati. Ya, kecantikan pribadi. Itulah yang langgeng. Dan kecantikan inilah yang akan menghantarkan seorang muslimah hingga ke surga. Dan di surga, semua yang masuk surga itu akan menjadi makhluk-makhluk yang begitu indahnya. Cantik-cantik dan tampan-tampan semua. Meskipun di dunia dikatakan tidak cantik, tidak tampan, tapi ketika di surga, Allah jadikan semuanya itu cantik dan tampan. Dan itulah kecantikan dan ketampanan yang sebenarnya, yang sejati. Bahkan semuanya itu atrobah, sepadan, ya. Usianya itu sama. Artinya kita nanti dengan kakek buyut kita di surga, ya, dan ya kita memohon kepada Allah agar Allah masukkan kita ke jannahnya. Itu usianya sama, sepadan. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, ya, laki-laki itu usianya semuanya 33 tahun. Ya. Sementara wanita itu usianya kalau saya tidak salah ingat ya 21 tahun ya atau 27 ya. Tidak apa hadir ya di dalam ingatan saya. Ya, tapi wanita disebutkan usianya sekitar 20-an. Laki-laki awal 30-an. Semuanya sama usianya dan semuanya itu dalam keadaan yang paling indah. Ya. Penampilannya, fisiknya itu paling indah. Bahkan disebutkan oleh para ulama wanita-wanita dunia penghuni surga itu jauh lebih cantik, jauh lebih indah daripada hurun ain, daripada para bidadari-bidadari. Yang mana kita tahu disebutkan dalam sejumlah riwayat apabila bidadari itu turun ke bumi, maka dunia ini akan dipenuhi dengan aroma yang semerbak.
Seandainya keringatnya jatuh ke samudra, samudra itu akan menjadi harum. Itu sampai demikian. Tapi ternyata wanita-wanita dunia penghuni surga itu jauh lebih cantik. Ya, nanti ketika dimasukkan ke dalam surga jauh lebih cantik daripada para bidadari-bidadari yang ada di surga. Baru kemudian karakter yang keberapa? Keenam, yang nanti akan kita pelajari adalah hakimah, hikmah dan bijaksana. Wanita yang salihah adalah wanita yang bijak. Ya. Baru kemudian ya yang ketujuh, wanita yang salihah adalah wanita yang antusias ya dan memiliki semangat yang tinggi di dalam beramal soleh, di dalam berbuat kebaikan, di dalam mendidik anak-anaknya, antusiasme. Ya, wanita yang harisah. Ya. Nah, baru kemudian yang terakhir yang akan kita bahas nanti adalah wanita yang salihah adalah wanita yang ya mereka tahu tentang harusnya berdoa dan bertawakal kepada Allah. Mereka adalah wanita-wanita abidah, ahli ibadah, wanita-wanita yang senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah wanita yang terkuat. Karena tidak ada wanita yang paling kuat di dunia ini melainkan wanita yang dekat dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kedekatannya dia kepada Allah, dia sadar semua orang di sekelilingnya akan datang dan pergi. Kelak suaminya akan nggak ada lagi tidak membersamai dia. Demikian pula anak-anaknya. Satu-satunya yang akan senantiasa membersamai dia adalah Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala, pemiliknya, penciptanya, pengaturnya. Dan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha baik. Ya, yang maha menyayangi hamba-hambanya. Dan Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya, tidak akan menganiaya hamba-hambanya. Dan dia adalah Rabb yang maha adil. Makanya wanita yang abidah, wanita yang dekat dengan Allah adalah wanita yang paling kuat di dunia ini. Ya. Baik, di kesempatan ini kita akan bicara karakter yang kedua, yaitu wanita yang syakirah, yang menghargai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Akhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu ya bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hamba-hamba Allah yang bersyukur, Allah seringkali menyebutkan wa qalilum min ibadiy syakur. Dan alangkah sedikitnya hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah. Ya, artinya orang-orang yang bersyukur itu nggak banyak, sedikit. Ya, orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu ternyata minoritas. Artinya mafhum mukhalafahnya ya orang-orang atau manusia-manusia yang tidak tahu terima kasih, yang tidak bersyukur kepada Allah itulah yang mayoritas. Ya, itulah yang paling banyak. Nah, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari ibadah. Dan ini merupakan salah satu pendorong bagi seorang hamba untuk senantiasa mendekat kepada Allah dan beribadah kepadanya. Karena syukur itu berangkat dari sifat tahu diri. Ya, karena orang-orang yang tidak bersyukur itu orang-orang yang nggak tahu diri. Dia tahu dirinya. Dia kenal dengan dirinya. Dia memiliki ma'rifatul zat atau ma'rifatul nafs. Pengenalan terhadap dirinya. Karena ketika dia memandang dirinya, melihat dirinya dengan begitu baiknya penciptaan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, dia sadar bahwasanya dirinya ini sejatinya adalah milik Allah. Kepunyaan Allah. Dan dia sadar bahwasanya apa yang ada di dalam dirinya ini adalah amanat dari Allah. Allah berikan kepada diri kita agar bisa kita gunakan di dunia untuk sebaik-baiknya. Nah, karena itu manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah adalah manusia-manusia yang paling tahu diri. Ya. Akhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang syukur, kita bicara nih tentang syukur kepada Allah.
Syukur ini sebagaimana diterangkan oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, syukur ini memiliki 3 rukun. Ya, 3 rukun, maka dikatakan arkanus syukur. Rukunnya syukur. Ya. Ini perlu untuk kita ketahui. Kalau perlu dicatat nih. Ada 3 rukun syukur. Dikatakan rukun, rukun itu pilar. Apabila salah satu dari rukun ini hilang, atau enggak ada, atau runtuh, maka akan gugur semuanya. Akan runtuh semuanya. Artinya, seseorang tidak akan dikatakan benar-benar bersyukur apabila salah satu dari 3 rukun ini hilang darinya. Enggak ada. Berarti dia enggak bersyukur. Yang pertama, rukun yang pertama dari syukur adalah i'tirafu bil qalbi. I'tiraf artinya pengakuan dengan hati, ya. Pengakuan dengan hati. Jadi harus diakui di dalam hati kita atau diri kita. Ya. Karena kita nggak akan dikatakan orang yang bersyukur kalau kita nggak akui dengan hati kita bahwasanya semua yang ada ini, semua nikmat dan karunia yang Allah berikan ini, itu adalah pemberian Allah yang harus kita akui dalam hati kita. Hadza min fadli rabbina. Ini adalah karunia dari Rabbku. Jadi pengakuan di dalam hati kita, kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia dan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah rukun yang kedua adalah tidaklah dikatakan seseorang itu bersyukur sampai dia at-talaffuz bil lisan. Dia ucapkan dengan lisannya. Dia ekspresikan syukurnya dengan ungkapan lisan. Dia ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hadza min fadli rabbina. Alhamdulillahi ala kulli syai'. Alhamdulillahi thumma alhamdulillahi ala kulli ni'amillah. Kita mengucapkan tahmid, lisan kita mengucapkan pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah. Maka itulah salah satu dari 3 rukun syukur. Kita bertahmid, dan tahmid ini termasuk salah satu zikir yang mulia, zikir yang utama. Bahkan di antara adab kita yang diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ketika kita hendak berbicara, menyampaikan sesuatu, khutbah, namanya ada khutbatul hajah. Coba Anda perhatikan. Apa yang diucapkan pertama kali oleh khatib ketika dia hendak berbicara? Di dalam muqaddimah atau pembukaannya. Kita akan dapati kebanyakan setelah basmalah mengucapkan alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan ini juga termasuk adab di dalam berdoa, bertahmid kepada Allah. Kemudian beristighfar kepada Allah. Di dalam khutbatul hajah, sebagaimana yang tadi saya sebutkan di awal, ya, ketika kita membuka majelis ini, khatib atau pemateri mengucapkan innal hamdalillah. Sesungguhnya sanjungan, pujian yang paling tinggi, yang paling sempurna lillah adalah milik Allah dan hanya untuk Allah. Alhamdulillah, itu tahmid. Ucapan syukur kita kepada Allah dengan memuji Allah. Kenapa kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah lah yang memiliki sifat-sifat kebaikan tadi yang Allah berikan kepada kita, semua karunia-Nya, sehingga kebaikan-kebaikan itu kembalinya kepada Allah, dan Allah lah satu-satunya yang layak untuk dipuji karenanya. Kita nggak layak dipuji, manusia nggak layak dipuji, Allah yang layak dipuji. Makanya para ulama ketika menerangkan, ya sana itu pujian ya, bahasa Arabnya, sana, as-sana'u itu pujian. Itu secara global ada dua macam pujian.
Pertama adalah alhamdu, yang kedua adalah al-madhu. Al-madhu. Yang pertama alhamdu, yang kedua al-madhu. Jadi tulisannya sama, cuman beda saja. Yang pertama alhamdu, ha mim dal. Yang kedua al-madhu, mim dal ha. Ya. Dua-duanya sama-sama pujian. Tapi bedanya al-madhu itu pujian, sekedar pujian. Cuma sekedar pujian. Dan seringkali itu diiringi kadang-kadang dengan paksaan. Paksaan dengan pujian dengan paksaan. Atau cuman kebiasaan. Atau untuk mohon maaf ya, bahasa kasarnya menjilat, mencari muka, akhirnya memuji-muji. Itu al-madah. Tapi alhamdu adalah pujian yang berangkat dari ta'ziman wa mahabbatan. Dari pengagungan dan kecintaan kepada yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Mahmud, Allah Subhanahu wa taala yang dipuji. Karena yang pujian yang paling sempurna adalah alhamdu. Yang berangkat dari cinta. Artinya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita harus meresapi maknanya. Kita mengakui di dalam hati segala karunia ini adalah dari Allah, kemudian kita ucapkan dengan tahmid, alhamdulillah, ya Allah, segala pujian, sanjungan yang paling sempurna hanyalah untukmu dan milikmu semata. Karena engkaulah yang layak atas pujian-pujian ini. Pujian ini berangkat dari pengagunganku, cintaku kepadamu ya Allah. Karena betapa baiknya engkau ya Allah. Dan sungguh mulia bagiku ketika aku ini adalah hambamu dan engkau adalah Rabbku. Dia merasa bangga. Karena dia paham ketika dia mengucapkan kalimat alhamdu, ini adalah sanjungan yang paling sempurna bagi Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Nah makanya orang-orang yang cuma sekedar alhamdulillah tapi nggak memahami maknanya, tentunya nggak sama dengan orang yang mengucapkan alhamdulillah dan dia merasapi maknanya. Baru kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, setelah i'tirafu biqalbihi, dia akui dengan hatinya dan dia talafutkan dengan lisannya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Istimalu ya bil jawarih ala taatillah. Menggunakan nikmat tersebut dengan anggota tubuhnya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikmat tersebut harus ditunjukkan dan diekspresikan dengan anggota tubuhnya. Nikmat tersebut harus dia gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dan orang yang paling mengenal dirinya, ma'rifatu dzatihim, paling mengenal zatnya, paling mengenal diri mereka, maka mereka adalah orang yang paling tahu tentang hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ketika dia misalnya melihat dirinya, dan ini pula yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Allah berikan kita dua mata. Allah berikan kita dua telinga. Allah berikan kita satu mulut, satu lisan. Allah berikan ini semua kepada kita. Dengan mata kita bisa melihat, memandang secara visual. Dengan telinga kita bisa mendengar dan bisa memahami suara. Dengan lisan kita bisa berbicara. Maka ini semua adalah karunia dari Allah. Kita akui di dalam hati ini semua dari Allah. Kita syukuri dengan lisan kita, alhamdulillah Allah telah berikan aku penglihatan, Allah berikan aku pendengaran, Allah berikan aku mulut, Allah berikan aku berbagai macam nikmat dengan anggota tubuhku ini. Maka yang ketiga, aku harus gunakan nikmat ini dalam rangka ketaatan kepada Allah, tidak dalam rangka kemaksiatan, tidak dalam rangka kedurhakaan. Berarti syukurku dengan mataku ini, aku gunakan mataku ini untuk melihat yang indah, yang halal, yang baik, yang boleh. Ya, aku gunakan mataku ini untuk membaca Al-Quran. Aku gunakan mataku ini untuk belajar, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Aku gunakan mataku ini untuk kebaikan-kebaikan. Dan aku tundukkan mataku dari keburukan-keburukan. Aku tidak ingin mataku kelak nanti akan menjadi saksi yang akan menjadi hujjatun alaina. Bukan hujjatun lana, tapi hujjah alaina. Akan menjadi hujjah yang memusuhi kita. Saksi yang akan memberatkan kita. Bukan saksi yang meringankan kita atau membela kita.
Berarti mataku ini harus aku gunakan untuk ketaatan. Demikian pula telingaku aku gunakan untuk kebaikan. Mendengarkan yang baik-baik, minimal yang mubah. Dan aku tutup erat-erat telingaku dari keburukan. Dari musik-musik yang haram, dari riba, namimah, ya, dari keburukan-keburukan. Aku tutup telingaku darinya. Demikian pula lisanku ini aku gunakan untuk kebaikan, aku gunakan untuk bersyukur kepada Allah, untuk bertahmid kepada Allah, beristighfar kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, untuk memberikan nasihat, memberikan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengucapkan kata-kata yang baik, untuk tilawatul Quran, untuk mengajarkan sunnah, hadis-hadis Nabi, dan untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu syukur kepada Allah. Dan aku tidak gunakan lisanku untuk mencerca, menghina, menghujat, berkata buruk, berkata jelek. Tidak. Makanya orang-orang atau manusia-manusia yang mempergunakan anggota tubuhnya untuk kemaksiatan, maka sejatinya mereka itu menganiaya diri mereka sendiri. Disebut dengan man dzalama nafsahu. Orang yang menganiaya dirinya. Makanya ketika kita bermaksiat, sejatinya kita menganiaya diri kita. Kenapa? Karena kita telah mempergunakan karunia Allah yang Allah berikan untuk kita gunakan untuk kedurhakaan, untuk kemaksiatan, untuk keburukan. Dan kelak kita akan dihisap dan akan dihukum karenanya. Berarti kita menganiaya diri kita sendiri. Tapi sebaliknya, mereka orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukur itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita sendiri. Karena Allah tidak butuh dengan syukur kita. Allah tidak butuh dengan tahmid kita. Allah tidak butuh dengan pujian kita. Allah tidak butuh dengan semua ibadah kita. Tapi kita yang butuh untuk bertahmid kepada Allah. Kita yang butuh untuk bersyukur kepada Allah. Kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Kita yang butuh untuk mendekat kepada Allah. Karena semua yang kita lakukan ini akan Allah balas, Allah kembalikan kebaikannya untuk diri kita semua. Sebagaimana ucapan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Ya, siapa yang bersyukur, maka sejatinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. An-Naml ayat 40. Para akhwat al-kiram, rahimani wa rahimakumullah. Coba kita lihat surat Az-Zariyat ayat 56. Apa kata Allah? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah. Kita seringkali ini ditanya, untuk apa kita hidup? Untuk apa kita diciptakan? Insya Allah kita semua bisa menjawab, untuk beribadah kepada Allah. Untuk mengabdi kepada Allah. Tapi seringkali manusia itu banyak yang lalai dan lupa. Seakan-akan ketika Allah menyebutkan dirinya menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, kadang-kadang kita nggak sadar nih. Mungkin lantaran kejahilan kita. Bahwa ada di antara kita punya pandangan ibadah kita ini adalah yang dibutuhkan Allah. Allah nggak butuh dengan kita, ibadah kita. Nggak butuh. Makanya ketika kita baca Az-Zariyat ayat 56, seharusnya kita lanjutkan di ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-57, "Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari manusia, dari jin dan manusia. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberikan aku makanan. Coba Anda perhatikan fenomena manusia. Musyrikin, ketika mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka, apa yang mereka berikan? Mereka memberikan makanan, sesajen, bunga. Bahkan orang-orang Cina ya, itu mereka bakar uang, bakar harta untuk dikirimkan kepada ya leluhur-leluhur, karena mereka menganggap leluhur-leluhur itu adalah seperti Tuhan. Sesembahan-sesembahan bagi mereka. Allah ingkari ini semua. Allah Subhanahu wa taala sampaikan,
Allah menciptakan jin dan manusia agar jin dan manusia beribadah kepadanya, tapi Allah nggak butuh rezeki sedikit pun dari kita. Karena kita nggak punya apa-apa. Allah yang maha pemilik atas segala sesuatu. Kita ini nggak memiliki sesuatu apapun, melainkan yang kita miliki adalah titipan dan pemberian dari Allah. Dan Allah juga tidak menghendaki supaya memberikan makan. Karena Allah tidak butuh makan. Makanya di ayat berikutnya Allah mengatakan innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah yang maha memberikan rizki ar-razzaq, lagi memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Adz-Dzariyat ayat 58. Ini kaidah mengajarkan kita agar kita tahu diri, agar kita self-aware, agar kita self-knowledge, agar kita ma'rifatun nafs, agar kita ma'rifatul zat, agar kita itu ngerti dengan kondisi diri kita, keadaan diri kita. Dan siapa yang tahu tentang dirinya akan semakin mengenal kebesaran Rabb-nya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan semakin mengenal kebesaran Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga akan membangun mindset paradigma di dalam beramal yang benar. Yaitu semua amal yang dia kerjakan untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah, di atas syariat Allah dan perintah Allah, itu semua dia kerjakan dengan penuh kecintaan kepada Allah. Pengagungan kepada Allah. Mengharapkan balasan dari Allah. Mengharapkan surga dari Allah. Mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan rahmat Allah. Mengharapkan agar Allah mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takut khawatir apabila Allah murka darinya. Takut khawatir apabila Allah memberikan hukuman padanya. Takut khawatir apabila Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Dan inilah hakikat ikhlas. Kita beribadah karena Allah. Dan kita hadirkan di dalam diri kita Allah maha sempurna. Allah maha memiliki segalanya. Allah tidak butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan Allah. Allahus Samad. Allah adalah As-Samad, yang segala sesuatu bersandar dan bergantung kepadanya, tapi Allah tidak bergantung dengan sesuatu apapun. Karenanya kaidah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, di dalam sejumlah ayatnya, man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang beramal soleh, maka untuk dirinya sendiri kebaikan amal soleh itu. Tapi siapa yang berbuat buruk, maka juga atasnya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan tidaklah Rabbmu itu sekalipun berbuat aniaya atau zalim kepada hamba-hambanya. Enggak mungkin Allah berbuat aniaya. Ini surat Fussilat ayat ke-45 atau 46. Ya. Dan ayat ini banyak diulang-ulang. Ya, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Ya, dan siapa yang beramal soleh, maka diri mereka sendirilah yang menyiapkan kebaikan untuk diri mereka. Itu tempat yang menyenangkan, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ya para akhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang syukur, coba kita perhatikan. Apa lawan dari syukur? Kufur. Lawan dari syukur adalah kufur. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, ketika berbicara tentang masalah syukur dan kufur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah, kata Allah, nikmatku kepada kalian. Jadi Anda apabila ingin mendapatkan karunia dan tambahan nikmat tersebut, bersyukur kepada Allah. Allah akan tambah. Tapi apabila kalian kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dan orang-orang yang kufur kepada Allah, nggak tahu terima kasih kepada Allah. Makanya di antara bentuk nggak tahu terima kasihnya apa? Abai dengan Allah. Tidak menunaikan haknya Allah. Menyekutukan Allah. Kufur dan kafir kepada Allah. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Maha Kaya.
Allah nggak butuh dengan syukur kita, dan kekufuran kita pun juga tidak akan mencederai Allah sedikit pun. Sebagaimana di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dan orang terakhir, baik dari bangsa jin atau bangsa manusia kalian, mereka berada di atas hati yang paling bertakwa, ya, mereka berada di atas, ya, hati salah seorang dari kalian yang paling bertakwa, maka itu nggak akan menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Karena kekuasaan Allah sudah sempurna, nggak perlu tambahan lagi. Apa yang kita lakukan tidak akan menambah kekayaan Allah, kekuasaan Allah. Demikian pula, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya, ya, orang pertama dan terakhir kalian dari bangsa jin dan bangsa manusia kalian, mereka berada di atas hati seseorang di antara kalian yang paling fujur, yang paling jelek, yang paling buruk, niscaya ini tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah, kekuasaan Allah, kekayaan Allah. Nggak akan mengurangi. Artinya amal kita ini nggak akan mempengaruhi apa yang ada di sisi Allah. Keburukan kita nggak akan menguranginya. Kebaikan kita nggak akan menambah. Lantas apa? Semuanya kembali kepada kita. Makanya Nabiullah Musa alaihissalam pernah berkata kepada kaumnya di dalam surat Ibrahim ayat 8, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Jika kalian semua dan semua yang ada di muka bumi ini kufur, mengingkari Allah, mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Gak akan mempengaruhi itu semua. Yang ada adalah apa? Rugi. Ya, semuanya rugi. Nah, karena itu, ya para akhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, tidaklah mungkin seorang wanita menjadi wanita yang salihah apabila dia nggak memahami tentang konsep bersyukur, dan tidak akan menjadi seorang ibu yang benar-benar ibu yang baik bagi anak-anaknya apabila dia tidak bisa mengajarkan konsep syukur kepada anak-anaknya. Karena ini salah satu pondasi di dalam pendidikan, mengajarkan anak-anak kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur ini berangkat dari pemahaman atas dirinya. Dan pemahaman atas dirinya itu tidak lepas daripada, ya, dia berusaha untuk mengenal Rabb-nya Allah Azza wa Jalla. Nah, karena itu, jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat rahimani wa rahimakumullah, ya. Konsep bersyukur ini adalah konsep yang fundamental yang kita harus memahami. Di antara yang harus kita pahami, ya, itu ada beberapa fundament, pijakan-pijakan supaya kita bisa bersyukur. Yang pertama, ya, agar kita bisa bersyukur dengan lebih optimal, maka hadirkan pemahaman ini sebagai fundament kita, sebagai dasar dan pijakan kita. Pertama adalah semua apa yang ada berupa nikmat dan karunia dan rezeki itu semua adalah dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang ada padamu itu sejatinya adalah dari Allah datangnya. Dari Allah, Allah yang berikan. Bukan dari diri kita sendiri sehingga kita akhirnya tertipu dengan diri sebagaimana yang dialami oleh Qarun dan teman-temannya. Mereka tertipu dengan diri. Mereka mengatakan ini, ya, semuanya adalah min indi, ya, anfusina. Ini semua adalah dari diri kami sendiri. Kami yang hebat. Kami yang mampu untuk menghadirkan ini semua. Ini adalah konsep berpikirnya, mindsetnya orang-orang kafir. Termasuk di dalam pendidikan. Ya, mereka itu membangun konsep kamu sosok yang hebat. Sosok yang sempurna.
sosok yang paling baik dan seterusnya. Tapi ini ternyata konsep yang dapat menyebabkan manusia itu menjadi tersesat dan menjadi manusia itu tertipu dengan dirinya. Alih-alih semakin mengenal diri, tapi yang terjadi adalah malah mereka tertipu dengan diri. Dan ini akan menjadi orang-orang yang narsis, yang selfish, dan seterusnya. Ya. Makanya orang yang mengenal diri, kemudian mencintai dirinya, itu bukan orang yang narsis. Bukan orang yang selfish. Tapi ini adalah orang yang benar-benar tahu diri. Ya. Karena pengetahuan dia tentang dirinya itu menghantarkan dia akhirnya menyayangi dirinya. Karena dia tahu dirinya adalah titipan dari Allah. Harus dia sayang, harus dia jaga. Itu bagian dari syukur kepada Allah. Lalu kemudian, yang kedua, fundament yang kedua, setelah kita memahami ini semuanya dari Allah, maka sejatinya apa yang Allah berikan kepada kita ini, karunia-Nya Allah ini, kita nggak mampu menghitungnya. Kita nggak bisa menyebutnya satu-satu. Nggak mungkin kita bisa. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Tapi ternyata begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan, hanya sedikit porsi yang kita berikan untuk bersyukur kepadanya. Makanya Allah katakan ya di dalam surat An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya sekiranya kamu berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu nggak akan sanggup untuk menentukan jumlahnya. Nggak bisa. Ya. Kita seringkali ya, kadang-kadang kita seringkali mengeluh kepada Allah atas doa-doa yang kita langitkan, yang kita pinta kepada Allah, tak kunjung dikabulkan oleh Allah. Kita minta sesuatu, ternyata tidak kunjung diberikan oleh Allah. Dan kita lupa. Ternyata, ya hal-hal yang tidak kita pinta, tapi Allah berikan kepada kita, itu jauh lebih banyak. Ya, jauh lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita, dan itu bukan suatu hal yang kita pinta. Dan kita seringkali ya hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memberikan kepada kita sesuatu yang jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta. Mulai dari setiap kali kita bernafas, helaan nafas kita. Ketika jantung kita berdetak, ketika darah kita mengalir, ketika cahaya masuk ke dalam mata kita, kemudian kita bisa melihat. Ketika ada frekuensi suara yang masuk ke gendang telinga kita, kemudian kita bisa mendengar. Ketika kita mampu mengeluarkan suara-suara dengan lisan kita dan kita bisa berbicara, menyampaikan apa yang kita maksudkan, apa yang kita tujukan. Ketika tubuh kita ini mampu bergerak, itu semua nikmat dari Allah. Lalu kemudian juga ketika kita masih punya istri, anak, orang tua, teman-teman, kita juga punya tempat bernaung, kita juga punya kain yang bisa menutupi aurat kita. Ini seringkali suatu hal yang lewat dari pikiran kita. Dan bahkan kita nggak pernah minta, ya Allah berikanlah aku oksigen. Kenapa? Karena setiap kali kita selalu menghirup oksigen. Jamaah sekalian, pernah suatu ketika ya, ada salah seorang ulama salaf yang bernama Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini ya pernah suatu ketika didatangi oleh seseorang. Dia mengeluhkan kemiskinan dia. Dia mengeluhkan tentang betapa sulit dan miskinnya dirinya. Kemudian Yunus bin Ubaid mengatakan, ya fulan, ya mau nggak kamu apabila matamu ini dibeli 100 dirham? Matamu dibeli 100 dirham. Orang ini mengatakan, nggak mau. Ya, tidak. Bagaimana apabila telingamu dibeli 100 dirham? Menolak dia. Bagaimana jika mulutmu? Nggak mau. Bagaimana dengan kedua tanganmu? Bagaimana dengan kakimu? Dia selalu menjawab tidak mau. Nggak mau anggota tubuhnya dibeli. Kemudian apa kata Yunus bin Ubaid? Dia mengatakan, ya, sesungguhnya aku melihat engkau adalah orang yang kaya. Engkau memiliki harta lebih dari ratusan dirham. Kenapa engkau mengeluh kemiskinan? Kenapa engkau mengeluh miskin? Engkau mengatakan engkau nggak punya engkau tidak memiliki harta, tidak memiliki dirham, padahal apa yang kau miliki itu melebihi daripada hal-hal tersebut. Ya.
Coba ya jamaah sekalian ya, para akhwat dan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ya beberapa tahun yang lalu ya saya baca ini ada kisah nyata seorang pengusaha di Arab Saudi. Orangnya sudah tua ya. Dia sakit. Sakit hingga menyebabkan dia kesulitan bernafas. Kemudian dia dirawat di rumah sakit dan dia harus mempergunakan oksigen. Dan setelah selesai, itu direktur rumah sakit karena kenal ya, ini adalah pengusaha yang terkenal, akhirnya datang dengan stafnya dalam rangka untuk ya biasa apa untuk mengucapkan selamat atas kesembuhan. Nah, kemudian setelah itu diberikan dia bill-nya, diberikan invoice. Ketika melihat invoice, si kakek pengusaha ini menangis, mengucurkan air mata. Ini menyebabkan direktur rumah sakit kaget. Dan beliau mengatakan, ya seakan-akan beliau khawatir nih, apakah kami meminta engkau bayaran yang mahal atau ada yang nggak sesuai. Kemudian dijawab oleh si kakek tadi, ya aku menangis bukan karena itu. Ya, bahkan ini suatu hal yang murah. Ya, tapi aku menangis di tengah usiaku sekarang udah di usia 70-an. Ternyata selama 70 tahun aku menghirup oksigen dengan gratis. Aku tidak dicas bayaran dengan sesuatu apapun. Coba para akhwat dan para ummahat ya. Coba ini kita belajar hitung-hitungan dikit nih ya. Agar kita bisa semakin menumbuhkan mindset kita di dalam bersyukur atas nikmat Allah. Coba kita bicara tentang nafas. Kita butuh apa ketika nafas? Oksigen dan nitrogen. Setidaknya ada dua ya elemen udara, unsur udara yang kita butuhkan. Itu kalau tidak salah, ya ini mungkin nanti bisa dicek lagi. Kebutuhan manusia ketika mereka menghirup napas, setidaknya dalam sehari itu 25.000 liter. Adapun nitrogen sebanyak 9.900. Ya. Afwan. Ya. Kita menghirup oksigen itu kurang lebih ya butuh 2.800 liter. Adapun nitrogen itu lebih banyak lagi, kurang lebih kita butuh sekitar 11.000 liter. Kalau kita hitung ya, oksigen ini kalau nggak salah harganya 1 liter itu Rp25.000. Nitrogen itu kurang lebih sekitar 9.500 sampai 10.000 per liter. Kalau sehari kita butuh 2.800 liter oksigen dan 11.000 liter nitrogen, itu kalau kita hitung ya, kurang lebihnya kalau kita menghirup 3.000 liter oksigen ya, kemudian harga per liternya 25.000 ya, maka kita sehari itu harus mengeluarkan uang 75 juta rupiah. Kalau sehari kita ini butuh 11.000 liter nitrogen, harganya kurang lebih sekitar 9.500-an, berarti sehari ini kita harus membayar 113 juta nitrogen. Artinya dalam sehari untuk bernafas, kita itu harus membayar 185 juta rupiah. 185 juta rupiah ini kalau dalam sepekan mungkin kita bisa beli rumah. Ya. Artinya dalam sebulan, 30 hari, itu kita bernafas difasilitasi Allah. Kalau kita uangkan itu jadi 5,5 miliar rupiah. Setahun itu kurang lebih 68 triliun rupiah. Setahun. Ini kita nikmati dengan gratis. Fasilitas dari Allah. Tapi kita nggak pernah bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Tapi demikianlah manusia. Manusia itu akan lebih merasakan harga sesuatu, value-nya sesuatu, nilainya sesuatu, ketika sesuatu itu hilang darinya. Makanya manusia seringkali dia akan merasakan betapa nikmatnya sehat manakala dia diuji dengan sakit. Dia akan merasakan betapa nikmatnya waktu luang ketika dia dalam kondisi sibuk luar biasa. Dan dia akan betapa merasakan nikmatnya pasangannya dia ketika pasangannya itu tidak ada di sisinya. Karena kaidahnya sesuatu itu akan terasa lebih bernilai
ketika sesuatu itu hilang dari kita. Tapi Allah masih berikan kita kesempatan. Kesempatan untuk bisa bersyukur kepada Allah dan meraih yang hilang tadi. Berusaha untuk mendapatkan kembali. Tapi ada satu hal yang tidak akan bisa kembali lagi apabila satu ini hilang. Yaitu nikmatul hayah, nikmat kehidupan. Karena apabila nikmat hidup ini sudah ditarik dari kita, diambil dari kita, maka sudah habis kesempatan kita. Gak ada lagi kesempatan bagi kita. Yang ada hanyalah penyesalan demi penyesalan. Nikmat yang lain masih mungkin Allah ulangi lagi, Allah berikan lagi, masih mungkin. Kita sakit, mungkin memberikan kesehatan. Kita kehilangan pasangan, Allah masih mungkin hadirkan orang lain. Tapi apabila itu nikmat hidup yang Allah tarik, Allah ambil, selesai, kelar semua urusan kita. Nasi sudah menjadi bubur. Dan seringkali manusia itu dia akan merasakan betapa berharganya sesuatu ketika sesuatu itu hilang darinya. Gak ada darinya. Karena itu makanya wahai manusia, syukuri apa yang ada. Yang ada saat ini syukuri. Itu karunia dari Allah. Ya, yang ada syukuri saat ini. Jangan malah kita menuntut dan mencari-cari sesuatu yang sejatinya mungkin tidak kita butuhkan. Ya. Karena itulah Allah katakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Alangkah sedikitnya hamba-hambaku yang mau bersyukur. Allah juga mengatakan walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu enggak mau bersyukur, enggak tahu terima kasih, enggak tahu apresiasi. Dan inilah kebanyakan manusia dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari hal-hal seperti ini. Jamaah sekalian para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa poin tentang masalah syukur yang perlu kita pahami. Yang pertama, seorang wanita muslimah, dia tidaklah benar-benar dikatakan wanita muslimah yang salihah apabila dia tidak bersyukur. Dan syukur itu memiliki beberapa bagian. Bagian yang paling pertama, bagian yang paling utama, bagian yang paling tinggi adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah. Ini adalah yang paling mendasar, paling utama. Ya. Karena siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, maka dia akan menjadi manusia yang tidak tahu terima kasih sama sekali. Meskipun di dunia dia dikatakan orang baik. Tapi sejatinya dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kenapa? Terhadap Rabb-nya saja yang memberikan dia berbagai macam nikmat, memfasilitasi dia dengan berbagai macam karunia, dia abai dan dia lupakan. Lantas bagaimana dia bisa bersyukur kepada selain Allah? Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan cara kita hadirkan diri kita zahiran wa batinan dalam rangka mencari ridhonya dan cintanya Allah. Kita bertaqarrub, mendekat diri kepada Allah dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan amal kita. Dan kita jadikan hidup kita, ya, mati kita, ibadah kita, semuanya adalah untuk Allah. Kita khidmatkan, kita abdikan diri kita untuk Allah. Itulah syukur yang sebenarnya. Kita mengabdi kepada Allah seutuhnya dan sepenuhnya. Ya. Inna nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Syukur kepada Allah mengharuskan kita untuk senantiasa ya beramal karena Allah. Beramal untuk Allah. Beramal di jalan Allah. Dan beramal di atas syariat Allah. Syukur kita kepada Allah mengharuskan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Ya, hati kita senantiasa mengharap balasan Allah. Takut atas hukuman Allah. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mengenali nama-nama dan sifat-sifatnya sehingga dengan mengenali nama-nama dan sifatnya kita semakin cinta kepadanya.
Kita bertawakal hanya kepada Allah. Kita bersandar hanya kepada Allah. Ya, itulah syukur kita dalam hati kita. Kemudian lisan kita pun juga bersyukur kepada Allah. Senantiasa bertahmid kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla, berkata-kata yang baik, membaca kalamnya, ya, kemudian menjauhkan lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak layak dan keburukan-keburukan. Itu bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur kepada Allah adalah kita menggunakan tubuh kita dalam amal-amal ketaatan, amal-amal saleh. Itu syukur kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah syukur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita mensyukuri Rasulullah? Kenapa kita harus bersyukur kepada Rasulullah? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang Allah pilih dan Allah utus kepada kita sebagai rahmat bagi kita semua. Rahmatan lil alamin. Dan Nabi adalah manusia yang paling rahmah, yang paling penyayang kepada kaumnya. Nabi adalah orang yang paling altruis. Apa itu altruis? Altruis itu ithar. Lawan daripada egois, selfish. Nabi itu adalah orang yang sangat memikirkan kaumnya, umatnya. Makanya beliau seringkali bersedih dan menangis ketika mendapati umatnya ya melakukan keburukan-keburukan. Dan beliau seringkali bersedih ketika ditunjukkan kepada beliau tentang kondisi sebagian umatnya yang berada di dalam neraka. Karena beliau adalah orang yang sangat rahim, yang sangat penyayang kepada umatnya. Bahkan ketika beliau dalam kondisi sakit, dalam kondisi ya menjelang wafat, beliau seringkali, beliau beberapa kali menyebut umatku. Dan Allah izinkan beliau untuk memberikan hak syafaat kepada sebagian dari umatnya. Dan yang paling penting dari itu semua, Rasulullah SAW, beliau adalah menjadi guide kita. Kita, misalnya mau pergi ya ke tempat yang baru, kita ke luar negeri ini misalnya, kita butuh mutawif nggak? Kita butuh guide nggak? Butuh. Kita butuh guide supaya kita nggak nyasar, ya, supaya kita aman, ya. Dan tentunya kita nggak sembarangan dong milih guide, padahal ini cuma melakukan perjalanan. Lantas bagaimana dengan guide kita yang akan menghantarkan kita menuju kepada Allah? Kembali pulang ke kampung halaman kita, surganya Allah. Tidakkah kita nggak ada rasa terima kasih kepadanya, kepada beliau, alaihi salatu wassalam? Makanya di antara syarat kita mencintai Allah harus menaati Rasulullah. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena itu syukur kepada Rasulullah harus diawali dengan kita mengenal Rasulullah, mempelajari sejarah Rasulullah, mencintai Rasulullah, mendahulukan kecintaan kita kepada Rasulullah terhadap semua makhluk yang ada. Mengikuti dan meneladani tuntunan beliau. Melaksanakan semua apa yang beliau tuntunkan, beliau perintahkan. Menjauhi apa yang beliau larang. Membenarkan semua apa yang beliau sampaikan. Dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang beliau tuntunkan. Dan kita tidak mengambil petunjuk kecuali petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Itu bukti syukur kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah syukur atas diri kita. Kita perlu untuk bersyukur atas diri kita. Mengapresiasi diri. Penting bagi kita. Karena orang-orang yang tidak mengapresiasi dirinya, maka mereka akan cenderung untuk menyebabkan dirinya berada di dalam kehinaan, keburukan, keterpurukan, ya, bahaya atau madarat. Maka harus apresiasi diri. Apresiasi diri itu diawali dengan mengenal diri. Seseorang yang tidak mengenal dirinya nggak akan mengapresiasi dirinya. Seseorang yang nggak mengapresiasi dirinya, maka dia tidak akan membawa dirinya kepada kebaikan-kebaikan. Dia tidak akan membawa dirinya kepada kemuliaan-kemuliaan. Dia akan biarkan dirinya kepada keburukan-keburukan, kehinaan-kehinaan.
Makanya kita harus mengapresiasi diri kita. Bagaimana cara kita mensyukuri diri kita, mengapresiasi diri kita? Ya kita harus gunakan apa yang ada di dalam diri kita sebagai bentuk dari ciptaan Allah, milik Allah, titipan Allah. Semuanya adalah dalam rangka untuk menjalankan tujuan kita diciptakan. Beribadah kepada Allah. Itu adalah bentuk apresiasi diri kita. Makanya kita seringkali mendengarkan self-care, perawatan diri. Banyak orang mengatakan self-care, perawatan diri itu hanya sekedar datang ke salon, pijat, massage, kemudian pakai lulur, dan yang semisalnya. Ya itu memang termasuk perawatan diri. Tapi itu perawatan diri hanya satu bagian zahir saja. Tapi perawatan diri yang benar-benar paling fundamental adalah ketika kita merawat diri kita, hati kita, jiwa kita, akal kita, tubuh kita, kita rawat agar bisa selamat dari siksa Allah, dari murka Allah, dari kemarahan Allah. Kita rawat agar diri kita itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta Allah. Itulah perawatan diri yang sebenarnya. Wanita salihah, wanita yang benar-benar tahu diri dan bisa merawat dirinya. Dia bisa merawat perangainya, dia bisa merawat ya lisannya, dia bisa merawat matanya, dia bisa merawat apa namanya? Apa kesucian dirinya, ya. Itulah wanita-wanita salihah, ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingat yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang kunci surga bagi wanita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, artinya salatnya Anda 5 waktu, itu bagian dari self-care Anda, perawatan diri Anda. Kenapa? Karena ketika Anda salat, Anda sejatinya itu sedang mendekat diri kepada Allah. Anda sejatinya sedang membersihkan jiwa Anda dan fisik Anda. Karena ketika Anda salat, Anda harus taharah. Ketika Anda berwudu, air wudu itu tidak hanya akan membersihkan ya fisik Anda dari kotoran dan debu, tapi juga akan menjadi cahaya ketika nanti di hari atau di yaumil qiyamah. Menjadi cahaya air wudu yang Anda gunakan. Lalu kemudian juga ketika Anda bersujud, atharus sujud, tanda-tanda sujud bukan artinya keningnya hitam, tidak. Tapi ada bekas ketika Anda sujud kepada Allah, maka itu pun juga akan menjadi cahaya bagi Anda. Ya. Makanya wanita-wanita yang gemar salat sunnah dan salat malam, wajahnya bercahaya. Ketika Anda salat maktubah, salat wajib, maka salat ini akan menjadikan diri Anda sebagai sosok yang cantik, jelita. Ya. Jadi cantik itu bukan hanya dandanan kosmetik dan lain sebagainya, enggak. Ketika Anda mematut diri Anda dan Anda menunaikan haknya Allah dan Anda banyak ya mendekatkan diri kepada Allah dan Anda membangun koneksi Anda dengan Allah di antaranya dengan salat, maka Anda akan menjadi wanita yang istimewa. Makanya Nabi katakan idza shallatil mar'atu khamsah wa shamat syahraha, dan berpuasa sebulan penuh. Kalau dia misalnya ada halangan, dia ganti, dia qadha. Belum lagi tambah dengan puasa sunnah. Dia berpuasa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya. Karena dia tahu bahwasanya, mohon maaf ya, kemaluannya bagian dari kesuciannya dan kehormatannya. Dia adalah wanita yang menjaga iffah dan izzah. Dia adalah wanita yang menjaga kesucian dan kehormatan. Dia adalah wanita yang bernilai dan menjaga value-nya. Dia jaga kehormatannya. Makanya tubuhnya dia tutupi. Auratnya dia tutupi. Karena dia tahu tubuhnya ini milik Allah. Allah titipkan kepada dia dan Allah berikan dia tubuh yang indah. Tidak untuk dipamer-pamerkan kepada orang yang tidak bernilai dan berhak. Karena dirinya adalah sesuatu yang berharga dan bernilai. Sesuatu yang berharga hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang istimewa, yang spesial. Dia jaga kesuciannya. Wa ata'at ba'laha atau zaujaha, dan dia taati suaminya. Jadi ternyata menaati suami termasuk bagian dari apa? Kunci surga. Dia taati suaminya di dalam perkara yang ma'ruf atau mubah.
taat kepada suaminya. Maka di hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhuli min abwabil jannati masyi'ti." Masuklah engkau di surga dari pintu surga mana saja yang engkau hendaki. Pilih dari 8 pintu surga. Allah menentukan ada 8 pintu surga, dan pintu surga itu ya seharusnya dimasuki oleh orang yang biasa melakukan amal ibadah sendiri-sendiri. Misalnya babu royan bagi orang yang berpuasa dan seterusnya. Tapi ini wanita diberikan izin dari pintu saja mana saja yang dia inginkan. Silakan masuk kata Allah. Ini adalah pemuliaan dan penghargaan Rasulullah dari Allah untuk para wanita. Masuk surga dari pintu mana saja. Karenanya ya, ketika Rasulullah mengingatkan para wanita, ketika Rasulullah itu ditunjukkan tentang neraka, ya awalnya surga, dan didapati ternyata di dalamnya kebanyakan adalah al-fuqara, orang-orang yang fakir. Dan ketika ditunjukkan oleh kepada Rasulullah tentang surga jannah, ternyata di dalamnya kebanyakan adalah an-nisa, para wanita. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yakfurna billah, apakah karena mereka itu kufur kepada Allah?" Ya. Jadi ketika Rasulullah menerangkan kebanyakan para wanita, Nabi mengatakan kenapa? Yaitu bikufrihinna, lantaran kekufuran mereka. Kekufuran para wanita. Sahabat bertanya, yakfurna billah, apakah karena mereka kufur kepada Allah? Apa jawaban Nabi? La, yakfurna bil ashir. Bukan karena mereka kufur kepada Allah, tapi karena mereka kufur dengan suami. Enggak tahu terima kasih dengan suami. Nah ini, karakter wanita salihah bersyukur, diantaranya bersyukur kepada suami. Setelah syukur terhadap diri, syukur terhadap suami. Ya, karena suami itu sebagaimana dalam riwayat yang lain, ada seorang wanita datang kepada Nabi, kemudian ditanya oleh Nabi tentang bagaimana dirinya dengan suaminya. Wanita ini menjawab bahwasanya ya sama seperti yang wanita-wanita lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, unduri anti, ya, lihatlah dirimu sendiri, lihatlah bagaimana posisi dirimu terhadap suamimu. Kenapa? Ya, li'annahu naruka au jannatuka, karena suamimu adalah surga atau nerakamu. Karenanya wanita-wanita yang syakirah, setelah dia bersyukur kepada Allah, dia bersyukur kepada Rasulullah, dia bersyukur terhadap dirinya, dia bersyukur terhadap suaminya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "La yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha." Allah nggak mau memandang, nggak mau melihat wanita yang nggak tahu terima kasih kepada suaminya. Allah nggak mau memandangnya, Allah nggak mau melihatnya. Allah nggak sudi melihatnya wanita yang seperti itu. Nah, karena itu ya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana diri kita terhadap suami kita. Dan ini akan mudah bagi wanita apabila wanita tersebut pertama adalah wanita yang bersyukur kepada Allah. Dan dia juga tahu bagaimana bersyukur kepada Rasulullah, mengikuti perintah Rasulullah. Rasulullah memerintahkan dia untuk menaati suaminya, dia taat dengan suaminya. Ketaatan dia kepada suaminya bukan karena sekedar suaminya berbuat baik. Kalau nggak berbuat baik, dia nggak berterima kasih. Bukan. Tapi lantaran ini perintah Allah dan Rasulnya. Ini mindset, wahai wanita, wahai muslimah. Ketika Anda menaati suami, bukan karena suami Anda itu berbuat baik kepada Anda, bukan. Bukan sebagai bentuk pamrih Anda kepada suami, bukan. Tapi sebagai bentuk implementasi dari perintah Allah dan Rasulnya. Artinya suatu ketika Anda akan diuji oleh Allah. Ketika Anda menghadapi suami yang tidak baik dengan Anda, apakah Anda tetap sudi atau tidak untuk menaati suami Anda di dalam kebaikan? Karena betapa banyak wanita, dia hanya berbuat baik ketika suaminya berbuat baik. Ketika suaminya nggak berbuat baik, maka dia pun sudah nggak lagi mau taat kepada suaminya. Jadi ternyata apa yang dia lakukan, ketaatan yang dia lakukan bukan karena Allah dan bukan karena mengikuti Rasulullah SAW. Dan wanita yang salihah tidak demikian. Wanita yang salihah adalah dia lebih mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya. Meskipun suaminya berbuat zalim kepadanya.
Dia belajar dari ibunda Hana, dia belajar dari dari ibunda uh, siapa namanya? Dia belajar dari istrinya Fir'aun alaihi laknatullah, ya. Istrinya Fir'aun adalah wanita yang mulia. Allah bangunkan baginya istana di surga. Meskipun dia bersuamikan laki-laki yang paling sombong, arogan, pongah di muka bumi di muka bumi ini. Karenanya tidak ada alasan, ya, bagi seorang wanita meskipun dia bersuamikan laki-laki yang buruk, tapi toh nggak akan seburuk Fir'aun, tetap bisa menjadikan suaminya sebagai pintu surga. Ya, asalkan dia tetap melakukannya karena Allah. Dan ini memang berat, nggak mudah. Tapi itulah karakter wanita salihah, insya Allah. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Ini coba saya lihat ada pertanyaan yang masuk atau enggak. Ya, coba saya lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Oh, ini ternyata banyak yang izin ya. Nah, mungkin yang ingin bertanya langsung silakan, karena saya lihat belum ada pertanyaan yang masuk ya. Jadi banyak yang izin live ya. Ya. Nah, ya bagi yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand, nanti akan diizinkan untuk membuka mic. Silakan. Bu Aning, silakan. Apakah mic-nya bisa dibuka? Oh, bisa ya. Sudah, Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, mohon maaf sebelumnya ini kejadian, saya mengalami sendiri. Sebetulnya ada tetangga, dia sering sekali mengeluh tentang apapun itu Ustadz. Mengeluh, yes, kalau mengeluh suka japri ke saya. Apapun itu masalah, sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan hubungan antar tetangga, selalu mengeluh. Dan saya sebagai orang yang kadang-kadang dijadikan tempat sandaran untuk mengeluh, ya kadang-kadang ada batasnya juga ya Ustadz. Karena menurut saya hal-hal yang dia keluhkan itu menurut saya masih dalam hal wajar gitulah. Nah, saya mau bertanya bagaimana untuk menanggapi supaya saya juga diberi kesabaran yang lebih luas andainya ada keluhan-keluhan lagi yang datang ke saya, karena hal-hal yang dikeluhkan itu sebetulnya semua orang mengalami dan semua orang memaklumi bahwa segala sesuatu harus antri, segala sesuatu harus menunggu. Nah, tetangga saya ini suka nggak sabar sekali dengan segala sesuatu yang menurut dia nggak perlu dilakukan, nggak perlu antri, nggak perlu, semuanya harus sesuai dengan keinginan dia gitu. Gimana ya Ustadz supaya bisa menumbuhkan rasa syukur lagi antar kita dalam hidup bertetangga untuk memaklumi satu sama lain. Itu aja Ustadz, syukur. Nah, baik ya, barakallahu fik ya. Jadi yang pertama, ketika kita punya tetangga ya, tetangga itu bagian juga yang nggak lepas dari ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita bisa diuji juga dari tetangga kita. Tapi ternyata Islam ini agama yang luar biasa, mengajarkan kebaikan hatta kepada tetangga. Tetap harus ditunaikan haknya. Bahkan Nabi SAW pun mengaitkan ini juga dengan masalah keimanan. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya, bahkan para ulama sepakat memuliakan tetangganya. Makanya para ulama sepakat yang namanya tetangga itu memiliki hak yang harus ditunaikan. Nggak boleh disakiti, nggak boleh dizalimi, nggak boleh digibahi. Bahkan kalau kita masak ya itu adabnya ketika aromanya tercium ya kita berikan kepada mereka. Dan mereka adalah orang yang paling berhak dengan pertolongan kita dan bantuan kita. Meskipun seringkali ya apa yang kita lakukan itu ternyata tidak mendapatkan balasan yang sama. Mereka bisa jadi mungkin ngibain kita, ngatain kita, mencemooh kita, berbuat buruk dengan kita. Ya, nah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah, apakah kita lebih mendahulukan perintah Rasulullah ataukah kita lebih mendahulukan ya sifat-sifat manusiawi kita. Ya kita lumrah kita marah. Ya kita kecewa, ya lumrah manusiawi. Tapi ini ujian, mana yang kita dahulukan gitu loh.
Terus baik Lalu Ustadz, kemudian terus maaf, ini Ustadz, terus misalnya saya memberi sesuatu, kan kita kadang-kadang saling mengucapkan terima kasih ya Ustadz. Nah ini didiamkan apakah kalau kita diberi kita mendiamkan juga atau kita balas dengan tetap dengan kebaikan dengan mengucapkan terima kasih atau membalas salam gitu Ustadz. baik. Baik, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, ketika menghadapi tetangga yang suka curhat dan curhatannya tuh suka mengeluh ya, bahkan yang dikeluhkan ini ya kadang-kadang kita sebagai manusia capek ya. Jangankan keluhannya tetangga, anak kita yang mengeluh, suami kita mengeluh, kita juga capek gitu loh. Ini kita harus menghadapi keluhan-keluhan dari orang lain ya. Ya seakan-akan ya ibaratnya kita ini seperti asbak ya, artinya kita dijadikan tempat pembuangan gitu loh. Dan ini sekali lagi juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kembali ke kita bagaimana kita berusaha untuk menghadapinya. Karena ini bisa menjadi ladang kebaikan buat kita. Artinya ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Ada orang mengeluh kepada kita, kemudian kita dengarkan misalnya dengan kita sabar, ya asalkan itu tidak berisi kemaksiatan atau ghibah. Kalau maksiat, ghibah dan lain sebagainya kita ingatkan. Kita nggak mau mendengarkan keburukan seperti itu. Tapi kalau isinya dia ingin mengeluarkan unek-uneknya dan lain sebagainya, kita dengarkan, sabar. Maka apa yang kita lakukan itu dapat membuat orang menjadi lapang, lebih tenang. Maka itu juga akan mendapat pahala. Lalu kemudian itu tuh momen juga bagi kita untuk bisa memberikan nasihat, untuk memberikan sugesti, untuk memberikan saran, ya agar bersabar dan seterusnya. Ini juga bagian dari dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu juga mendapatkan pahala. Ya. Terus kemudian juga ini juga bisa menjadi sebab datangnya hidayah ya. Asalkan kita ya bisa menyikapinya dengan cara baik. Tapi kalau misalnya kita melihat ini kok sepertinya ya kita cuma bisa menyampaikan ya nasihat, hidayah di tangan Allah. Tapi kok udah menjadi kebiasaan. Kita ingat diri kita pun juga punya hak loh. Diri kita juga punya hak untuk beristirahat. Diri kita juga punya hak untuk tidak mendengarkan keluh kesah seperti itu. Maka kita berhak ya untuk sesekali atau beberapa kali menolak. Ketika dia mau curhat, kita menolak dengan cara baik. Kita katakan kita lagi ada urusan, kita katakan kita lagi, karena tubuh kita juga punya hak gitu loh. Yang harus kita jaga. Dan kalau misalnya itu membuat kita madharat, membuat kita semakin lelah, kita udah ada masalah, datang lagi gini, akhirnya itu malah mencetuskan emosi kita, kemarahan kita, maka kita ikuti saran dari Nabi. Ya, Nabi menyarankan la taghdab, janganlah kamu marah. Di antara syarah penjelasan ulama, janganlah kamu marah, artinya janganlah kamu mencari sebab-sebab yang dapat mencetuskan kemarahan kamu. Karena kemarahan kita nggak mungkin keluar kecuali ada pencetusnya. Misalnya pencetusnya adalah kita udah capek, orang cuma mengeluh doang menyebabkan kita bisa marah, maka kita tinggalkan pencetus tersebut. Karena diri kita punya hak dong. Ya. Diri kita juga punya hak. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah ketika misalnya kita kasih dia hadiah, dia nggak berterima kasih, itu urusan dia. Tapi ketika dia kasih ke kita hadiah, maka kita tetap ucapkan terima kasih. Ya. Mudah-mudahan dengan demikian itu ya ini termasuk dalam sabda Nabi SAW, tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencinta. Urusan dia kita kasih hadiah, dia tolak atau dia nggak terima kasih, urusan dia. Tapi kalau kita diberi hadiah, meskipun itu hadiah yang remeh, kita nggak butuhkan, kita ucapkan terima kasih. Itu bagian dari kita bersyukur. Karena kata Nabi SAW, ya, man lam yashkurin nasa, lam yashkurillaha. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang, maka sejatinya dia belum berterima kasih kepada Allah. Cara kita berterima kasih kepada Allah, kita berterima kasih atas kebaikan orang. Ketika dia berbuat baik kepada kita. Kemudian yang terakhir ya kita doakan dia, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik ya, dan yang semisalnya. Jadi intinya di sini adalah ya kita hidup bermasyarakat, bersosialisasi. Kita memang perlu untuk tenggang rasa. Kita perlu untuk untuk ya bertoleransi di dalam beberapa hal. Tapi kita juga punya hak untuk diri kita sendiri, kita punya hak untuk menolak sesuatu, untuk tidak menerima sesuatu, untuk menjauhkan diri kita dari sesuatu. Itu kita punya hak. Ya.
Dan kita nggak usah disibukkan dengan anggapan orang. Orang anggap kita begini, orang anggap kita begitu. Itu semua kita buang pikiran-pikiran seperti itu. Karena apapun yang kita lakukan pasti bakalan ada orang-orang yang akan mencibiri kita. Maka itu semua tidaklah penting. Nah, silakan Bu Fatin. Insyaallah. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Wa jazakillah khair. Nah, silakan Bu Fatin, bisa dibuka mic-nya. Iya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila tadi kan dalam bertetangga ada adab-adabnya dan hak-hak tetangga. Bagaimana jika tetangga-tetangga saya itu orang-orang non-Islam gitu kebanyakannya, Cina-Cina gitu Ustaz. Dan ya itu cukup syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Wa jazakillah khair. Memang secara asal kaidah ini diterangkan oleh para ulama adalah al-jaru qabla dar. Al-jaru qabla dar. Lihat tetangga dulu sebelum kita beli rumah, sebelum kita kontrak rumah. Itu kaidah. Artinya sebelum kita itu misalnya mau cari rumah, ngontrak rumah, beli rumah, lihat dulu kondisinya, lingkungannya. Karena lingkungan itu penting, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila sudah terjadi atau qadarullah wa masyafa'ala, ternyata kita tinggal di lingkungan misalnya kebanyakan orang kafir, maka ini bagian dari ya sudah, maksudnya suatu hal yang sudah terjadi, ya takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah. Dan kita yakin bahwasanya di balik ketentuan Allah itu pasti mengandung hikmah. Nah, juga diterangkan oleh para ulama, tetangga kita meskipun kafir tetap punya hak. Ya tetap punya hak. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan, ketika ulama ahli hadis yang mengatakan ketika mempelajari tentang hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan kewajiban untuk menjaga dan menghormati tetangga, itu sampai-sampai mengatakan ya, beliau sampai mengatakan ya, ka'annani, aku nih seakan-akan sampai mengira bahwasanya yang namanya tetangga itu mendapatkan warisan. Dia mendapatkan warisan. Saking diakui. Karena itu para ulama menerangkan ya, apabila kita bertetangga dengan seorang muslim dan itu kerabat kita, kemudian kita berbuat baik kepadanya, maka kita mendapatkan 3 keutamaan. Keutamaan berbuat baik kepada tetangga, keutamaan berbuat baik kepada muslim, keutamaan berbuat baik kepada kerabat. Kemudian apabila dia bukan kerabat kita, dia tetangga yang muslim, maka kita tetap mendapatkan kebaikan, keutamaan tetangga dan keutamaan berbuat baik kepada muslim. Dan kemudian ketika dia kafir, tetap kita mendapatkan keutamaan dia, kita berbuat baik terhadap tetangga. Artinya, meskipun dia kafir, tetap dia punya hak, kita nggak boleh menganiaya, nggak boleh berbuat buruk terhadap mereka. Bahkan ini akhlaknya Islam yang bisa menjadi sebab orang itu cinta dengan Islam, asalkan kita berpegang dengan tuntunan Nabi. Lalu bagaimana Ustadz kalau misalnya kita berada di tempat mereka, itu mereka mengganggu kita dengan kegiatan-kegiatannya, dengan hal-hal ibadah-ibadah mereka. Maka di sini ada perinciannya. Perinciannya adalah apabila itu suatu hal yang sebenarnya mengganggu, kita juga punya hak untuk tidak diganggu, maka kita sampaikan baik-baik. Ya, kita sampaikan dengan cara baik-baik. Kita ingatkan dengan cara baik-baik. Baik secara persuasif langsung atau bisa melalui RT, RW dan yang semisalnya. Ya. Namun kalau itu misalnya acara yang tidak berizin, acara-acara yang memang memang mengganggu, maka kewajiban kita adalah kita ingatkan, kita nasihati. Kalau masih tetap melakukan, kita berhak untuk melaporkan. Kita berhak untuk membuat laporan. Ya. Ya intinya kurang lebih seperti itu ya. Karena ketika kita sudah berada di suatu tempat, ya sudah itu berarti ya suatu hal yang sudah terjadi gitu loh. Yang bisa kita lakukan adalah saat ini dan untuk berikutnya apa yang akan kita lakukan. Adapun yang sudah lewat kita sudah nggak bisa merubah. Ya. Nah, kecuali Anda berencana untuk pindah rumah, pindah tempat, nah itu baru suatu hal yang masih mungkin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair untuk ilmunya, Ustaz. Saya izin bertanya, bagian terakhir yang tadi tentang bersyukur kepada suami, Ustaz. Jadi bersyukur kepada suami itu kan tidak hanya untuk hal-hal yang baik ya, Ustaz, tapi juga ketika
ada hal yang tidak baik itu ketika suami melakukan hilaf, kita juga bersyukur gitu. Nah, bentuk bersyukurnya ketika ada hilaf baik suami atau istri, terutama bagi istri ketika suami hilaf, itu bentuk bersyukurnya seperti apa gitu Ustaz, bagaimana caranya? Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Baik, wah jazakillah khair ya. Seingat saya adalah kita bersyukur kepada suami dengan cara menaati suami di dalam kebaikan. Adapun apabila ada kesalahan, ada keburukan, sejatinya kita tidak bersyukur atas kesalahan. Ya, tapi kita beristighfar atas kesalahan, mohon ampun kepada Allah atas kesalahan kita, dan apabila itu kesalahan orang lain, maka kita nasihati. Itu sebagai bukti daripada cinta kita kepadanya. Dan itu juga bagian dari syukur kepada Allah. Kita boleh bersyukur kepada Allah, misalnya ada orang jatuh kepada kemaksiatan, suami kita misalnya, atau kita jatuh kepada kesalahan, ya kita tetap bersyukur kepada Allah. Yaitu apa? Karena Allah memberikan kita hidayah, taufik, sehingga kita ingat kita bersalah, kita bertaubat kepada Allah. Taubatnya kita juga merupakan nikmat yang kita harus syukuri. Ya, cuman bukan bersyukur atas kesalahan. Ya. Nah, jadi apabila misalnya suami melakukan kesalahan, suami melakukan kekeliruan, apa yang dilakukan oleh istri? Yang dilakukan oleh istri adalah ya, yang pertama, kita berusaha untuk melihat kesalahan tersebut. Artinya ada kesalahan-kesalahan yang bersifat fatal, ada kesalahan-kesalahan yang masih ya bisa dimaklumi ya. Kemudian ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya aib yang harus ditutupi, yang tidak boleh dibongkar ya. Ya. Nah, itu kita harus bisa melihat dulu nih kesalahan, karena tidak semua kesalahan itu sama. Bukanlah suatu hal yang bijak ketika kita menyamakan semua bentuk kesalahan. Ya, juga termasuk dengan anak-anak kita. Kesalahan mereka itu juga bertingkat-tingkat, sehingga penyikapan kita atas kesalahan juga tentunya tidak sama, juga harus bervariasi. Demikian pula suami kita, ya kesalahannya juga bertingkat-tingkat dan bervariasi, maka tidak kita sikapi dengan sikap yang sama. Lalu kemudian yang kedua, ya ketika suami kita bersalah, maka yang lebih tepat adalah kita tidak langsung mengingatkan secara frontal. Atau kita tidak langsung apalagi sampai menyalahkan atau menggurui. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah ya kita wajib tetap harus mengingatkan, tapi kaidahnya adalah ya sebagaimana dikatakan ya, laisa kullu laisa kullu ma yu'lam yuqal, ya, tidaklah semua yang kita ketahui itu harus langsung disampaikan, dan walaisa kullu ma yuqal hana waktuhu. Dan tidaklah semua apa yang kita ucapkan itu ternyata waktunya tepat. Artinya kita perlu untuk pandai-pandai melihat waktu dan momen. Ya. Kita pandai-pandai untuk melihat waktu dan momen untuk mengingatkan. Karena misalnya suami lagi capek, lagi lelah, kemudian langsung kita ingatkan, itu momen yang nggak pas sebenarnya. Jadi kita perlu untuk melihat momen, dan kemudian ketika mengingatkan suami juga tidak mesti harus dengan langsung dengan kata-kata pengingkaran ya. Nah, itu namun juga bisa kita melakukan pengingkaran secara tidak langsung ya. Secara misalnya dengan bahasa-bahasa sindiran ya. Sindiran itu bukan menyindir maksudnya. Jadi bahasa-bahasa kinayah misalnya. Contoh misalnya, suami itu menghabiskan waktu dengan game. Ini udah bapak-bapak main game, nggak ngurusin anak. Kita kesel dong, ya manusiawi. Tapi biasanya kalau kita ingatkan misalnya, Abi ini cuma main game doang sih, itu dia bakal marah gitu loh. Karena namanya laki-laki itu akan ada egonya. Dan ada self defense, meskipun dia salah dia akan self defense. Umumnya itu kebanyakan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita melakukan pendekatan, misalnya dia lagi main game, kita tahu ini suatu hal yang menghabiskan waktu. Nah, kemudian kita duduk di sampingnya, kemudian kita tanya, itu ngapain, Bi? Wah, kayaknya asik sih, Bi. Nah, terus kemudian kita bisa ngomong misalnya, Bi, emangnya main game itu enak ya, Bi? Nyaman ya, Bi? Kita coba cari tahu. Nah, terus kemudian kita coba arahkan misalnya, bagaimana kalau ada nggak hal-hal yang lainnya yang menyenangkan selain main game, yang misalnya bisa dibantu istri atau bersama istri. Nah, itu memang butuh cara atau butuh teknik ya. Makanya yang namanya
menasehati itu juga butuh seni sebenarnya, seni menasehati. Dan ini berangkat dari pengalaman. Dan kita boleh belajar dari pengalaman orang lain. Ya, ya Allah alam bisawab, itu. Jadi di antara poin-poinnya seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, ini sampai jam berapa kita? Baik, ini sepertinya udah nggak ada yang tanya ya, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Nggak ada Sudah yang cukup raise. Ustadz. Oh, baik, ya. Alhamdulillah lebih dari cukup. Oh baik, oh ya ini udah jam 10:30 ya, ini waktu Jumat juga. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Ya kurang lebih saya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang salah, yang keliru, itu tentunya datangnya dari diri saya pribadi. Yang ingin saya sampaikan di kesempatan terakhir ini ya berkaitan dengan karakter wanita salihah, menjadi wanita yang syakirah. Itu sebenarnya ini bahasan yang tidak singkat ya. Karena ketika kita bicara tentang konsep syukur itu panjang sebenarnya. Karena kita juga belum membahas tentang bagaimana seharusnya wanita salihah itu bersyukur terhadap orang tuanya. Dan bagaimana seorang wanita itu juga bersyukur atas anak-anaknya, atas sahabat-sahabatnya dan seterusnya. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Ya, dan juga bersyukur atas atas nikmatul imdad kayak rumah meskipun seadanya. Itu juga suatu hal yang disyukuri, ya. Nah, di antara konsep bersyukur yang penting yang harus kita hadirkan di dalam diri kita adalah ya bahwasanya ya tidak semua yang kita inginkan itu adalah baik untuk kita. Kita menginginkan ini, kita menginginkan itu, belum tentu itu baik buat kita. Ya belum tentu baik. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, maka apa yang Allah tentukan itu pasti baik buat kita. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk menerimanya. Kita kadang-kadang sebagai seorang manusia, kita punya anak nih. Anak kita mungkin punya kekurangan. Kemudian kita lihat temannya itu Masya Allah, udah cerdas, pinter, rajin, dan lain sebagainya. Kemudian kita cenderung untuk mengcompare, kita banding-bandingkan. Ya. Kemudian akhirnya kadang-kala kita ini punya pikiran-pikiran yang nggak baik. Kenapa ya kok anakku begini? Kenapa ya kok anak orang lain itu begitu ya? Akhirnya ini dapat menggerogoti hati kita gitu loh. Dan akhirnya ini dapat menghilangkan syukur, bahkan dapat menumbuhkan hasad kepada orang lain. Ini berbahaya. Ya. Padahal Allah memberikan anak kepada masing-masing kita orang tua itu sesuai dengan apa yang paling baik untuk kita. Allah sudah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi orang tua yang sebaik-baiknya. Kalau kita misalnya dapati ada kekurangan pada anak kita, jangan langsung lihat kekurangannya, tapi lihat bisa jadi karena kita sebagai orang tua yang belum begitu menggali kelebihannya. Demikian pula kita menghadapi suami misalnya. Kok kita lihat kok suaminya Bu ini kok orangnya begini dan begitu, Masya Allah pengertian baik, ya romantis dan yang semisalnya, suamiku kok nggak ada romantis-romantisnya, nggak ada baik-baiknya. Maka sejatinya sebelum kita melihat ke arah suami, itu penting bagi kita untuk melihat diri kita. Ini konsep. Ya, sebagaimana tadi kita seringkali mengulang-ulang, syukur itu juga harus diawali dengan kita memahami diri kita sendiri, kita tahu diri. Juga demikian di dalam keadaan yang sifatnya itu buruk, kita juga harus tahu diri dong. Karena kaidah yang sudah Allah berikan, yang udah Allah jelaskan, adalah wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Kebaikan yang Allah berikan kepadamu itu dari Allah. Tapi keburukan yang menimpa kamu, maka itu dari dirimu sendiri. Dari diri kamu sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Itu kaidah Qur'aniyah. Semua keburukan, musibah yang menimpa diri kamu itu karena perbuatan tangan kamu sendiri. Artinya, semua keburukan yang ada pada diri kita, ujian-ujian yang menimpa kita, mindset yang harus kita bentuk adalah nggak lepas dari kesalahan kita. Artinya kita harus tahu diri dong. Berarti ada yang harus kita perbaiki. Allah menyayangi kita dengan Allah berikan ujian, pengingat bagi kita. Nabi mengatakan, ya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji. Ujian Allah macam-macam. Bisa juga ujian Allah itu dari pasangan kita ya, dengan suami kita. Tetap seburuk-buruknya suami, dia suami yang kita pilih sebelumnya. Kita menerima dia. Tentu baik dan buruknya itu adalah risiko dari pilihan kita. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk apa? Untuk menerimanya. Ya, tapi bukan
kita nggak melakukan apa, kita harus berusaha, tapi diawali dulu dari diri kita. Ya. Nah, baik, mungkin ini yang dapat disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan khasira Ummahat. Insya Allah apa yang kita dapat hari ini sangat bermanfaat buat kita dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin.